Oke, Oke, selamat siang. Selamat pagi di sana. Sorry ya, so sorry buat teman-teman juga kalau nunggu. Kayak Perinten udah selesai. Oke, ya. hari Hari ini ini kita kita mau mau bahas. ngobrol-ngobrol ya tentang Hmm, kesehatan mental ya. Jadi kalau ada yang mm-mm. mau join juga boleh gitu ya. Kalau mau punya pertanyaan juga boleh ya Kak ya. Iya, boleh banget. Dan kenapa nih Chris bahas kesehatan mental di Bicara kali ini? Biar sehat kita Kak. Udah kayaknya udah mau akhir tahun tuh banyak banget ya kerjaan gitu ya. Jadi Hmm, kita perlu buat menjaga kesehatan mental kita ya gitu. Mau pandemi nggak pandemi kan tetap harus dijaga ya. Apalagi kondisinya beda lagi gitu ya. Perubahan itu kan pasti mempengaruhi ya terkait dengan kesehatan mental nih. Tatanan kehidupan perubahan apapun tuh transisi mau pindah rumah aja kan itu mempengaruhi juga ya bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita juga gitu. Kalau lingkungannya bagus kan bisa juga lebih happy ya gitu ya misalnya gitu ya itu contoh gitu ya. Jadi banyak perubahan-perubahan kan apalagi di masa pandemi ini. Jadi tentu penting kita buat menjaga ya kesehatan mental kita. Cuman mungkin nggak tahu nih udah tahu belum gitu ya. Kemarin aku sempat tulis sedikit gitu ya karena memang hectic banget ya tentang kesehatan mental karena banyak orang mikirnya cuman fisik kan gitu ya yang kelihatan kalau luka hmm. ya tinggal di apa ya di Hansaplast gitu di plester gitu ya enak banget. Nah tapi kalau kondisinya lukanya adalah sesuatu yang nggak kelihatan itu banyak yang mengabaikan juga. Nah mungkin concernnya ke situ. Memang belum ada banyak orang yang belum istilahnya memperhatikan itu sih gitu Kak. Nah Oke. kalau Hmm. mhm, Tapi kalau misalnya ya. mau di apa, kita mau standarisasi dulu nih. Emang yang dimaksud kesehatan mental di sini apa sih? Nah, kesehatan mental itu kalau yang kita bicarakan kali ini gitu ya, berdasarkan juga WHO gitu ya, yang kubaca juga dan ada di buku kesehatan mentalnya Perspektif Indonesia, bahwa kemampuan kesehatan mental itu termasuk suatu kondisi ataupun kemampuan orang bisa beradaptasi dengan stres. Nah, Hmm. hidup kan nggak bakalan lepas ya dari stres ya. Jadi butuh ya namanya kesehatan mental itu gimana kita beradaptasi dengan stres, kemudian kita tetap produktif, bisa berfungsi dengan baik, dan bahkan bisa berkontribusi buat masyarakat atau buat lingkungan lah gitu ya, buat keluarga terkecil misalnya lingkungan kita. Nah itu sih gitu ya yang kita mau bahas gitu ya tentang lingkupnya kesehatan mental kali ini. Kan pasti Oke. kalau dalam hidup, dalam hidup kalau buat beradaptasi itu kan banyak ya konteksnya gitu ya, terutama kalau ngadapin stresor-stresor hal-hal kecil aja gitu, itu bisa memantik gitu ya tingkat stres kita gitu ya. Kayak tadi, duh udah mau ada acara lain nih, ini belum selesai, itu stresor juga. Gitu ya. Udah hilang nggak nih? Mau join, nggak bisa join-join gitu ya, itu stresor lagi. Nah, tapi gimana caranya kita buat beradaptasi dengan semua ini gitu tetap sehat gitu ya secara mental kita. Gitu Oke, sih. jadi parameternya orang dibilang sehat secara mental kalau dia bisa beradaptasi dengan stres tadi ya. Terus Mhm, juga tetap produktif dan bahkan bisa berkontribusi sama lingkungan terdekatnya bahkan sama masyarakat gitu. mhm, mhm. Jadi itu parameternya kesehatan mental. Oke. Ya, udah ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung diketik gitu ya. Pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng ataupun komentar apa tentang kesehatan mental gitu ya. Nah, kalau menurut Chris sendiri, ini kenapa sih sulit gitu loh untuk ngomongin mengenai kesehatan mental? Dibandingkan sama kesehatan jasmani, misalnya ngomong misalnya, oh saya hari ini lagi flu, dibandingkan misalnya, oh hari ini saya lagi sakit hati gitu. Oh, ya. Nah, karena mungkin juga ini kan faktornya banyak ya, kesehatan mental itu ya, bisa termasuk salah satunya kan budaya aja mempengaruhi ya. Apakah, contoh gini, kalau budayanya kita jarang ya ngungkapin apa yang dirasakan gitu ya, saya sedih, saya merasa marah, itu jarang banget. Tapi mungkin budaya yang lebih asertif gitu ya, budaya-budaya barat gitu ya, itu lebih gampang gitu ya. I feel, I think, nah itu kan biasa buat mereka. Tapi kalau buat budayanya kita gitu ya
itu ngefek banget sih gitu ya. Jarang banget ya orang ngungkapin, malah mungkin kalau ngungkapin apa yang dirasakan dipikirnya baper gitu ya. Ah, baperan lu Hmm. gitu ya. Padahal justru it's okay loh kalau kamu merasa sedih, kamu merasa kecewa, ya kamu memang Oke, ini like lagi nih di Chris. Mhm. Jadi tadi Chris ngomongin bahwa yang mempengaruhi gimana, apakah orang terbuka untuk ngomongin masalah kesehatan mentalnya, salah satu faktornya adalah budaya. Apakah di budaya tersebut apa ya, orang terbiasa untuk bicara secara terbuka mengenai kondisi kesehatan mentalnya atau justru malah dianggap negatif gitu ya. Oke, saya coba untuk undang Chris lagi. oh no, putus ya. Putus Aku udah nyambung ngomong kayak panjang-panjang terus remaja tiba-tiba pacaran. putus lagi. Oke, Ini kayaknya nggak. balik lagi ke apa tadi ngomongin mengenai kenapa orang ada yang terbuka, ada yang enggak gitu ya ngomongin masalah kesehatan mentalnya. Tadi Chris ngomong juga tentang budaya. Kira-kira ada faktor lain nggak yang bisa mempengaruhi hal tersebut? Bisa budaya, iya, kepribadian orang bisa gitu ya. Jenis kelamin juga ngefek, laki-laki perempuan juga ada literatur yang bilang seperti itu, beda gitu ya cara Gender mungkin ya, pengungkapannya. bukan jenis kelamin. Gender. Gender, gender, oke, oke, oke. Nah, Ya, gendernya gitu ya, itu juga dipengaruhi juga. Mungkin juga termasuk sebenarnya faktor religiusitas juga ada loh di dalamnya gitu ya, ngefek gitu ya ketika merasa stressful gitu ya, karena mungkin terlalu religius, nggak mau ngomong sama orang, nggak meminta pertolongan, itu juga ngefek loh. Padahal memang lagi stressful atau lagi berduka, ya it's okay kan masih manusia gitu ya, mau punya jabatan tertentu misalnya di sebuah gereja atau misalnya tempat ibadah tertentu gitu ya, ya it's okay kan, orang namanya mungkin pernah mengalami yang namanya sedih atau kondisi yang tidak mengenakkan, kena bencana misalnya gitu, kan ya wajar dong gitu ya kalau merasa misalnya stres ataupun kondisi yang tidak mengenakkan. Nah, itu bisa dipengaruhi juga ya, religius itu efek gitu ya. Kadang ada efek positif, ada efek jadi negatif gitu ya, karena nggak mau minta pertolongan ketika kondisinya lagi down gitu gitu ya, salah satunya yang aku baca. Oke. hmm. Sebenarnya gimana Mungkin kalau saya bisa Kak Rika nambahin juga sendiri, sih. ngefek nggak kira-kira ya? Iya, kesehatan mental tuh sering dianggap sebagai apa ya, dipengaruhi banget sama dianggap orang gitu ya, dipengaruhi banget sama karakter orang gitu. Jadi kalau misalnya orang sedih gitu ya, misalnya sedih diputus pacar gitu, eh, dipandangnya oh kamu sedih diputus pacar karena memang karakter kamu seperti itu gitu. Padahal kan ya namanya ditinggal orang yang dikasihi ada atau misalnya secara meninggal ataupun misalnya putus hubungan gitu ya, itu wajar sedih. Tapi dihubungkannya dengan karakter orang itu, ah emang orangnya kayak gitu, orangnya melo gitu. Jadi dipandangnya bahwa kesehatan mental itu satu hal yang terkait sama karakter dan nggak bisa diubah. Makanya orang ngerasa malu gitu. Aduh, nanti kalau misalnya saya ngomong gitu ya, kalau misalnya saya ngerasa sedih, nanti saya dicap orang yang seperti apa. Dan mungkin nantinya berpengaruh saya mungkin nggak dipercaya untuk ngelakuin hal-hal yang lain gitu ya, atau misalnya ya ngomongin religiusitas tadi gitu, tadi juga gitu ya, oh saya mungkin orang lain ngelihat bahwa kamu orangnya banyak karunia banyak apa banyak berkat gitu ya, terus kemudian ngerasa bahwa loh kalau misalnya saya ngerasa stres ngerasa tertekan, saya orangnya nggak bersyukur ya, saya nggak religius ya, saya nggak bersyukur sama Tuhan ya, saya nggak apresiasi apa yang Tuhan berikan pada kita, pada saya. Ya kenyataannya nggak kayak gitu gitu. Yang namanya susah bersyukur ataupun stres itu normal dihadapi semua orang, dan itu nggak ada kaitannya sama karakter pribadi orang gitu. Nah itu yang saya apa ya, yang saya sempat baca juga gitu loh. Jadi kesehatan mental itu dikaitkan sama karakter pribadi, tapi kalau misalnya sakit gitu ya, kena virus, kena flu gitu ya, kena bakteri, yaitu orang helpless, saya nggak bisa kontrol. Tapi kalau karakter pribadi kan kamu harusnya bisa kontrol dong. Kalau misalnya kamu sedih, jangan apa, harus tegar dong, harus sabar dong, harus semangat dong. Kadang-kadang kita kan nggak bisa kontrol 100% apa yang terjadi sama kita gitu. Bahkan reaksi dari diri kita sendiri pun itu nggak bisa kita kontrol.
yang bisa kita kelola karena kita udah bahas itu ya. Iya, Heeh. benar Iya. gitu. Mm-mm. Setuju sih kalau tadi misalnya dalam kaitannya ini ya, apa menanggapi apa yang kita rasakan aja, ya semua mau apapun ya tipe kepribadian manapun gitu ya dalam kondisi yang tidak menyenangkan, ya boleh aja sah-sah aja kan mau nangis gitu ya, sama kan laki-laki Hmm. kalau sedih juga boleh nangis loh gitu, nggak hanya perempuan kan sebenarnya. Nah, stigma-stigma itu sih sebenarnya, cuman memang nggak bisa dipungkirin juga ya ada tipe-tipe kepribadian tertentu mungkin lebih sensitif misalnya gitu ya, tingkat sensitivitasnya beda dengan tipe kepribadian yang lain, itu juga ada juga gitu ya, tapi bukan berarti kalau yang sedih berarti yang nangis cuma tipe ini doang, ya enggak juga. Semua orang bisa nangis juga, sedih juga gitu sih. Ya, setuju setuju. Oke. Oh, walaupun Nah, ngomongin banyak kepribadian gitu ya, saya tipe psikolog yang nganggap bahwa kepribadian itu nggak menetap sih dan nggak bisa ditipikalin. Jadi kalau misalnya kan ada juga kan teori-teori kepribadian yang bilang ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok hmm, ini. Menurut saya pribadi gitu dari apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, yang namanya kepribadian itu juga terkait juga sama kondisi kehidupan kita saat ini sedang apa sih? Saya sedang di konteks yang mana sih saya tunjukkan kepribadian saya, diri saya seperti apa. Beda sama kalau misalnya saya tunjukkan kepribadian atau diri saya di konteks yang lain gitu ya. Jadi yang namanya apa tadi ngomongin mengenai sensitivitas, misalnya ada satu kepribadian tertentu yang dianggap lebih sensitif secara perasaan gitu ya, lebih gampang untuk nangkep perasaan orang lain dan juga terlalu kepikiran mulu mengenai perasaan diri sendiri gitu ya. Nah, hal ini sebenarnya kan bisa dilatih gitu. Jadi betul. mengelola emosi ini sebenarnya bisa dilatih. Jadi itu bukan satu hal yang sifatnya menetap, tapi bisa juga dilatih. Latihannya butuh waktu yang lama, yaitu tergantung pribadi masing-masing juga. Karena kita nggak bisa pukul rata semua orang. Mungkin, oh kamu ikut seminar, habis pulang seminar langsung bisa mengelola emosi. Ya enggak juga gitu ya. Karena kan kondisi hidup pribadi orang-orang masing-masing kan beda gitu ya. Jadi ya seperti saya bilang tadi, yang namanya ngelola emosi itu ataupun misalnya ngomong kepribadian ya, itu bisa dipelajari gitu ya. Bisa loh dipelajari untuk lebih asertif, bisa loh dipelajari untuk nyaman untuk berada sama orang lain gitu ya. Gak mesti selalu menarik diri gitu. Bisa juga loh dipelajari, gimana caranya untuk bisa terbuka sama hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang Betul. yang mungkin nggak yang belum pernah kita coba. Ada loh orang-orang yang tertutup sama hal itu, tapi bisa juga loh untuk dipelajari, dan yang namanya kepribadian itu dinamis sebenarnya, jadi nggak tertutup Oke. kemungkinan untuk mempelajari hal-hal yang baru juga gitu. Ini ada pertanyaan nih, kenapa Oke. ya teman-teman di rentang di usia saya, rentang umur 21 sampai 25 suka mengaitkan karakter dengan zodiak? Itu bukan Hmm. 21 sampai 25 doang sih, remaja Kayak, juga. Bahkan kalau misalnya di Jerman gitu ya, di koran itu tetap ada ramalan zodiak juga gitu. Yang baca koran kan sebenarnya orang-orang tua umur juga ada sih ya 50 tahun gitu ke ya. atas ya. Dewasa muda kan biasanya kan bacanya kan online gitu. Ini koran tetap ada juga yang ngaitin dengan Oke. zodiak. Eh, Oke. Sebenarnya nggak hanya usia itu doang gitu ya. Tapi kali ini Hmm. bahasanya kalau boleh gitu ya, nanti kalau ada pertanyaan terkait kesehatan mental kita juga ya gitu ya. Kalau tanya zodiak atau misalnya rentang ini ya mengkaitkan karakter dengan zodiak. Nggak tahu nih, kalau zodiak punya pengetahuan nggak sih? Ada ilmiahnya nggak ya kalau zodiak? Kalau Maksudnya zodiak itu kan kemungkinan Libra, Virgo gitu kan maksudnya. Atau ada iya, zodiak lain gitu. Zodiak. zodiak itu kalau yang saya pernah baca dan saya pernah pelajarin itu kan salah satu usaha manusia untuk bikin making sense. Jadi untuk menginterpretasi apa yang terjadi sama saya gitu, apa yang terjadi sama kehidupan saya. Oh, saya lahirnya di tanggal segini kondisi lingkungan gitu ya, misalnya Iklim. musimnya lagi musim apa gitu. Musim apa itu kan juga mempengaruhi ya, gimana cara kerja tubuh kita, dan nantinya juga cara kita untuk mempersepsi kejadian yang terjadi dalam hidup kita gitu ya. Misalnya kalau di negara dengan 4 musim, di musim dingin gitu ya, sekitar bulan November sampai Februari itu matahari cuma 6 jam sehari. Bayangin matahari cuma 6 jam sehari gitu ya. Tapi kita butuh vitamin D untuk nantinya bisa beraktivitas dengan baik gitu. Kalau kurang matahari, vitamin D di tubuh nggak bisa kurang bisa untuk diolah gitu ya, dan akhirnya ngerasa ngames, males gitu, dan ngeliat segala sesuatu tuh gelap,
ngeliat tuh aduh aduh nggak punya optimisme lah di bulan-bulan seperti itu. Jadi dianggapnya oh Ada orang yang ini lahir kan di bulan namanya ini Kak, gimana? ada namanya bahwa gara-gara cuaca seperti itu kan ada ya Oh depresi karena itu. iya, saya nggak ngomongin masalah depresi apa jenis depresi gitu ya, tapi saya Ah, ngomongin mengenai kenapa bulan lahir dikaitkan sama mm, kepribadian mm, mm, mm. gitu. Nah, makanya dipandang bahwa orang yang lahir di bulan yang musim dingin gitu ya, orangnya melo, orangnya apa pendiam gitu, menarik diri. Itu jadi salah satu zodiak itu usaha manusia memang untuk mengetahui apa ya, mempersepsi making Karakter sense orang. kenapa sih saya bisa seperti ini gitu. Nah, dan kemudian apakah zodiak itu akurat atau enggak? Sebenarnya enggak juga. Ada yang namanya, saya pernah baca namanya Baumrind effect gitu ya. Jadi kalau misalnya kita uh, baca nih zodiak dari 12 zodiak yang ada, itu sedikit atau banyak mirip loh sama kita. Saya lahir bulan Mei gitu ya. Zodiak saya sebenarnya Gemini. Tapi kalau misalnya saya baca Libra, Libra mirip-mirip juga loh sama saya. Saya baca Cancer, mirip-mirip juga loh sama saya. Capricorn, ada juga mirip-miripnya gitu. Jadi ada juga gitu. Jadi zodiak itu kayak apa ya? Dia sebenarnya usaha untuk mengkarakteristik orang tadi dari beberapa kelompok gitu, mengelompokkan karakter orang, tapi kok mirip-mirip banget gitu. Nah, karena itu dia yang dianggap ya apa yang diambil tuh adalah yang umum-umumnya aja gitu. Kayak General misalnya ya ambilnya ya. Gemini suka menampilkan diri apa punya dua muka gitu ya kan namanya apa twin gitu ya kembar punya dua muka kalau sama orang ini kalau sama orang itu kayak gitu lah emang orang mana yang nggak kayak gitu emang ada orang yang sama apa cara pembawaannya kalau misalnya sama bos sama mertua sama pacar sama kolega sama semua gitu nggak ada orang yang menempatkan diri lah sesuai sama apa yang dia punya gitu Oke, apakah sudah menjawab mungkin gitu ya? gitu ya. Jadi kalau pengen tahu ya Nah, berarti orang-orang ya mungkin juga di usia itu pengen tahu sih kepribadiannya seperti apa kayak gitu juga ya. Oke. Aha. oke. Dan ngomongin kesehatan mental nih, Chris, kira-kira ada tips praktis nggak nih? Gimana cara untuk menjaga? Ya, ini kalau nggak ada pertanyaan, ini langsung ke tips praktisnya itu gampang. Tea gitu ya. Tadi keinget gitu ya, teh gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tea gitu ya. Tapi bukan minum teh sih sebenarnya buat jaga kesehatan mental itu gitu ya. Butuh yang namanya take a break gitu ya. Butuh yang namanya rest dulu. Butuh momen kayak berhenti sejenak. Kadang-kadang kita akan terlalu sibuk dengan semua rutinitas. Nah, kita butuh sejenak untuk berhenti gitu ya buat ya nenangin diri gitu ya bisa juga mungkin bisa ngelakuin hobi kita bisa melakukan di luar rutinitas kita supaya kita nggak burn out gitu kan banyak orang juga pegawai kalau udah lembur-lembur burn out gitu ya butuh take a break gitu ya ya it's okay gitu saya mau take a break nanti minggu depan supaya nggak Wah, burn out cuti. misalnya gitu ya cuti Oke. ye gitu ya nah itu bisa gitu ya dilakukan kemudian selain take a break ini juga ngomongin sebenarnya talk. Kalau kita kan ambil waktu sejenak kita untuk membicarakan apa yang kita rasakan juga. Ya Mm, membicarakan apa yang memang dirasakan tuh ya sedih, senang bisa dengan orang terpercaya, orang-orang yang kita kasihi. Makanya kan butuh momen kan, butuh waktu gitu ya. Take a break tadi gitu ya bisa untuk aktivitas tapi juga bisa untuk memang membicarakan apa yang kita rasakan. Itu T-nya ya, T-nya ya, T-nya. Kemudian E-nya jadi intinya apa? take a Ya, break sama T-nya talk adalah ya. ya Mm. T ya. Kemudian E-nya adalah eh jadi lupa kan aku jadi ngeblank gitu ya. Teh gitu ya. E-nya adalah eat well gitu ya. Eat itu berarti makan kan gitu ya. Makan yang cukup, yang sehat itu juga memberi dampak juga kan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat katanya kan gitu ya. Kalau kita itu kenyang kan nggak senggol bacok ya kalau kenyang tapi beda kalau lagi lapar belum makan seharian gitu ya diomelin nah itu ditambahin kerjaan nah itu tambah kan memicu gitu ya kemarahan kita nah jadi makan yang cukup yang sehat itu terbukti membuat kita juga meningkatkan sebenarnya hormon-hormon kesenangan kita gitu ya jadi makan yang cukup yang sehat
dan minum juga yang sehat juga. Jadi eat well. Kemudian yang terakhir adalah acceptance, dan juga ini kaitannya active and acceptance. Active ini bisa aktif dalam kaitan fisik, artinya kita bisa olahraga. Aktif bisa juga dalam kaitannya ketika kita butuh pertolongan, ask for help. Jadi bisa minta pertolongan gitu. Bukan hanya sekedar ketika kita sudah mengalami, udah ngerasa nih ada gangguan, misalnya ada merasa tidak nyaman dengan diri kita diem aja. Dan ini sebenarnya perilaku yang tidak mudah sih untuk aktif meminta pertolongan, apalagi meminta bantuan profesional. Dan itu perlu buat untuk menjaga kesehatan mental kita. Nggak nunggu sampai schizofren atau misalnya nunggu sampai benar-benar depresi gitu ya. Kadang kita butuh loh gitu ya pertolongan orang lain, apapun itu. Karena ada budaya-budaya tertentu kalau minta pertolongan itu lemah, justru enggak. Ketika mau meminta pertolongan ke orang lain, itu justru nunjukin mental kita kuat loh. Kuat untuk apa meminta pertolongan gitu. Jadi butuh yang aktif dan juga acceptance. Acceptance di sini adalah ngomongin kita mampu loh buat menerima diri kita bahwa kita punya kelebihan dan kelemahan dan orang lain juga sama. It's okay gitu ya kalau kita punya kelebihan maupun kekurangan. Ya orang lain juga sama. Yin and yang katanya di seoke-okenya orang tuh pasti punya kelemahan. Selemah-lemahnya orang pasti punya satu hal yang lebihnya gitu. Jadi berharap kita bisa jaga kesehatan mental kita dengan T gitu ya. Take a break, eat well, dan active and acceptance yourself. Gitu Kak. Ya, jadi semoga ini Oke. berguna ya. Iya. Ya, terima kasih teman-teman yang udah join. Semoga chatting kita hari ini berguna gitu ya untuk eh, mungkin menambah wawasan lebih luas lagi mengenai apa itu kesehatan mental, kenapa itu penting, dan juga gimana cara praktisnya gitu ya untuk menjaga kita tetap sehat mental supaya bisa tetap beradaptasi walaupun mengalami stres dan juga tetap produktif dan berkontribusi sama lingkungan sekitar kita. Oke, Oke. sekarang waktunya sudah cukupi gitu ya. Dan selamat menjalani weekend. Salam WeChat. Salam WeChat, salam sehat Kak. Bye.